Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuhan, saya Gana. Saya adalah dikasih tahu dan dikasih tunjuk oleh Maha Guru Suranggana yang mengantarkan saya sampai ke titik ini. Informasinya ada urusan yang ingin saya pihak sini akan saya sampaikan kepada saya. Dan alhamdulillah saya sampai ke sini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, selamat datang di kediaman saya. Siapa itu Tuhan? Beliau adalah sahabat-sahabat saya. Jadi janganlah risau, janganlah takut, karena beliau tidak akan menyakiti. Sebelumnya memang benar, sayalah yang memerintahkan Suranggana agar mengundang keturunan dari Wijaya Bantolo yang mengenakan manik-manik yang terbuat dari kayu yang didapatkan di tempat ini untuk menemui saya. Jadi dirimulah yang mengenakan manik-manik itu. Benar. Ini Tuhan. Benar. Itulah manik-manik yang terbuat dari kayu yang didapatkan dari tempat ini. Sebelumnya akan saya ceritakan sedikit mengenai sejarah ditanamnya pohon yang ada di belakangmu ini. Ya, itu penting buat saya, Tuhan. Silakan. Dahulu ada serombongan dari barat yang datang ke daerah ini untuk menyebarkan agama Islam. Karena di daerah ini warga setempat masih banyak yang menyembah berhala, menyembah pepohonan. Dan dengan datangnya rombongan dari barat berusaha untuk menyebarkan agama Islam agar mengetahui bahwasannya yang disembahnya itu salah. Seharusnya warga di daerah ini untuk menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rombongan dari barat itu dahulunya sangat kesulitan untuk menyebarkan Islam di daerah ini. Karena warga-warga setempat sangat mempercayai bahwasannya kekuatan yang didapatkan dari berhala, kekuatan yang didapatkan dari pohon keramat, kekuatan dari tempat-tempat yang angker. Padahal berhala, pohon, dan tempat-tempat angker itu dimanfaatkan oleh iblis-iblis kejam agar menyesatkan bangsa manusia. Tibalah di suatu saat di daerah ini mengalami kekeringan yang sangat hebat, kekeringan yang sangat lama. Bahkan warga setempat sampai kesusahan untuk mencari mata air. Dan rombongan itu, rombongan dari barat, berusaha memikirkan cara bagaimana caranya agar mendapatkan sumber mata air sebagai jalan
untuk menyebarkan agama yang dibawanya sebagai sumber jalan. Inilah kepercayaan yang saya sebar. Karena warga-warga di daerah ini sudah meminta dari berhala yang mereka sembah, dari pohon yang mereka sembah, dan dari tempat-tempat angker yang mereka sembah. Mereka tidak mendapatkan itu. Jadi ada sesosok seorang syekh. Beliau berpikir menanam sebuah pohon. Dan lambat tahun pohon itu tumbuh besar, tumbuh tinggi, tumbuh rindang. Dan syekh itu berdoa dan disaksikan seluruh warga di daerah ini meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pohon ini memunculkan sumber mata air. Dan akhirnya doa dari syekh itu terkabulkan. Pohon ini memancarkan sumber mata air yang sangat banyak. Kelihatannya hanya sekotakan seperti ini. Akan tetapi di musim kemarau yang sangat panjang, pohon ini, sumber mata air ini tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dan dari situlah warga setempat mempercayai dan mulai ikut dari ajaran yang disebarnya oleh syekh tersebut. Mohon maaf, saya tidak boleh menyebutkan nama beliau. Dan lambat laun, syekh itu muksa di tempat ini. Dan akhirnya syekh itu seda di tempat ini. Apakah kau melihat patung hewan kuda di sebelah sana? Ya, tadi saya lihat ada patung kuda yang sedang duduk di sana. Benar. Itu melambangkan kuda yang dikenakan syekh. Betapa setianya kuda itu menanti pemiliknya sampai kuda itu pun mati dalam kondisi duduk. Sehingga warga setempat membuat sebuah kenangan dalam bentuk patung. Dan tujuan dari syekh itu menanam pohon ini agar tidak ada kemusyrikan di sini. Karena apa? Karena sebelum mereka menyembah agama yang saat ini mereka sembah, yaitu mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, mereka menyembah tempat-tempat angker. Jadi saya itu berdoa, jika ada manusia yang sampai meminta atau memotong batangnya dengan sengaja, maka tempat ini tidak akan bisa memunculkan sumber mata air kembali. Jadi di sini agar warga-warga di daerah ini tidak ada kemusyrikan. Akan tetapi, jika ada manusia yang benar-benar tulus, yang benar-benar mengikuti ajaran dari syekh itu, tanpa diminta, pasti akan diberi sepotongan tangkai dari pohon ini.
Itu sebagai tanda, sebagai penghargaan bahwasannya beliau telah menyebarkan apa yang telah saya sebarkan. Itulah ucapan dari Syekh tersebut. Kalau boleh tahu ini pohon apa namanya, Tuan? Pohon Kalimasada. Mengapa pohon ini dinamakan pohon Kalimasada? Karena bertujuan untuk menyebarkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Tapi sudah sangat jauh dengan peradaban manusia di sini ya. Ini awalnya udah masuk ke hutan banget ya. Benar. Akan tetapi air ini sangat bermanfaat, sangat berguna jika daerah setempat mengalami kekeringan yang sangat panjang. Akan tetapi jika memang tidak ada kekeringan, jarang manusia yang menggunakan air ini. Hanya sekedar untuk membasuh muka, membasuh tangan, ataupun untuk mandi di tempat ini. Baiklah. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang saya paham lah. Ini adalah pohon termasuk sejarah ya.